Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan kita dari Allah, bersama Allah, dan untuk Allah. Maka hidupnya kita, solatnya kita, matinya kita, ibadahnya kita, semuanya untuk Allah. At-tahiyat segala penghormatan, mubarakat segala keberkahan, solawat segala solawat, thayyibat segala kebaikan, lillahi ta'ala, telah kita sempurnakan solat kita saat kita serahkan seluruhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, salawat beriring salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas doa beliaulah di dalam tahiyat salat kita, Assalamu alayka ayuhan nabi. Lalu Rasulullah menjawab, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan bagi kami dan bagi hamba-hamba yang soleh. Dan insya Allah kita didoakan oleh Rasulullah menjadi hamba-hamba yang soleh, agar juga menjadi selamat dunia dan akhirat. Ini adalah doa yang setiap muslim melaksanakan solat fardu 5 waktu, semua mengucapkan doa itu di dalam solatnya bagi hamba-hamba yang soleh, wa ala ibadillahi sholihin, mendapatkan keselamatan dunia dan di akhirat kelak nanti. Dan pengorbanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah, cinta dan kerinduannya lah yang menjadikan alam semesta ini setia kepadanya untuk menjunjung Nabi kita Nabi Muhammad. Begitu kita juga hamba-hamba yang soleh yang selalu didoakan oleh seluruh muslim di dunia dan juga muslimat di dunia ini. Kita bisa merasakan kebahagiaan dunia dan akhirat, terhindar dari bala dan malapetaka, karena selalu didoakan oleh Rasulullah, selamat, selamat, dan selamat. Dengan kita saksikan bersama, semua akan baik apabila hati kita baik. Maka hati yang baik itu adalah seperti cerminan yang bersih, seperti air yang mengalir, karena rahasia hidup ini adalah bergerak. Lihatlah sungai yang indah ini, biru karena jernihnya, maka bayangan langit yang biru nampak pada sungai itu. Mengalir dari yang tinggi ke yang rendah, menunjukkan bagaimana kebahagiaan berbagi ke bawah hingga seluruhnya dapat dibasahi dengan kesejukan-kesejukan karena kejernihan hati pada seorang muslim yang berbahagia selalu. Maka dari itu, air adalah sumber kehidupan. Jangan engkau meremehkannya. Setiap hari engkau melihat air, maka hatimu sejuk, matamu menjadi indah. Minum. Kalau kita makan tanpa minum, maka Allah dan Rasulnya juga memerintahkan kul wasrob, makan dan minumlah. Maka air sangat penting dalam tubuh kita, hingga para dokter juga mengatakan air itu perlu kebersihan sehingga tubuh kita menjadi sehat. Maka dari itu kaum muslimin di seluruh dunia yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita jadikan alam semesta ini bagaimana pohon-pohon sejuk di samping air,
bagaimana batu-batu diam di dalam air mengalir, bagaimana pasir-pasir dan seluruh bahkan ada emas berdiam di dalam air, semua terkandung di dalam air. Kita lihat juga bagaimana di dasar air laut, bagaimana Allah menciptakan seluruh kebutuhan manusia, baik dari perikanan, obat-obatan, bahkan barang tambang, semuanya ada di dalam air. Maka air adalah bentuk kelembutan, bentuk waliyatalatop, suatu kelembutan yang dapat mencair, sehingga kalau kita lembut maka semua lorong-lorong, semua yang kosong bisa kita masuki. Kalau kita mampu menjadikan diri kita yang keras, akal kita yang keras, otak kita yang keras menjadi lembut selembutnya air dan sebersihnya air, maka air yang kita saksikan mengalir terus menerus akan membawa kesejukan. Apabila air itu diam dan terhambat oleh kotoran, maka bisa mengakibatkan banjir dan merusak di sekitarnya. Maka perlulah kita mengalirkan sedekah, infak, mengalirkan ilmu, tenaga, pikiran, semua yang kita punya seperti air ini, agar seluruh mendapatkan rahmat dan mendapatkan kehidupan seperti yang diajarkan oleh air yang kita saksikan di belakang kita, di depan, di hadapan kita. Di mana kita pergi selalu akan kita temukan air, bahkan di rumah kita air selalu ada pada kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah tentulah rasa syukur kita kepada Allah terus kita panjatkan dan kita sampaikan kepada Allah dengan banyak bertasbih, bertahmid, bertahlil, melaksanakan sholat syariat, sholat sunnah sebagai bukti kita mengikut kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang memperjuangkan bagaimana ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Begitulah air adalah guru yang tersirat, yang selalu hadir dalam kehidupan kita sehingga kita kadang melalaikannya. Maka dari itu, jadikanlah hatimu sejernih air yang jernih, hingga di sekitarmu dapat melihat dirinya dengan melihat dirimu. Jadikanlah dirimu menjadi air yang mengalir sehingga engkau bermanfaat bagi seluruh manusia, dan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya, bahkan bagi alam semesta alam ini. Rahmatan lil alamin, itulah tujuan para nabi dan orang-orang hamba yang soleh yang bersama Nabi. Demikianlah ceramah singkat yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kita tidak lupa dengan menyaksikan kebesaran Allah, berarti kita juga mampu melihat bagaimana Allah menciptakan air yang begitu indah yang kita rasakan setiap saat. Terima kasih dan mohon dukungannya. Semoga dakwah kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.